Saya Putri Julaika akan membacakan judul jurnal kami, yaitu Jaringan Syaraf Tiruan Memprediksi Pemasangan Saluran Air Bersih Pengguna Baru Menggunakan Metode Backpropagation pada PDAM Kota Sorong. Lalu kita masuk ke bagian abstrak, yaitu perusahaan daerah air minum PDAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih. Salah satu tujuan dibentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akannya air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana, serta distribusi air bersih. PDAM Sorong sebagai penanggung jawab kebutuhan air bersih di Kota Sorong melakukan pemasangan instalasi sambungan air di rumah pelanggan yang biasanya berasal dari pegunungan, kemudian mengalir ke sungai dan ditampung terlebih dahulu di bak-bak penampung atau biasa disebut dengan reservoir, dan kemudian didistribusikan ke rumah-rumah pelanggan. PDAM Sorong mengalami permasalahan dalam usaha penanganan banyaknya permohonan pemasangan instalasi sambungan baru. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah metode yang biasa memprediksi jumlah pemasangan instalasi baru. Dari kondisi tersebut, maka PDAM Sorong perlu membuat sebuah sistem yang dapat memprediksi jumlah pemasangan saluran air bersih yang akan datang di hari atau bulan-bulan berikutnya. Proses dalam memprediksi jumlah pemasangan saluran air bersih yang akan dilakukan dengan sistem terkomputerisasi. Salah satu proses yang dapat dilakukan adalah penerapan jaringan syaraf tiruan atau biasa yang disebut dengan JST. Dengan pemanfaatan metode backpropagation, sistem dirancang dengan aplikasi pemrograman MATLAB R2014A. Setelah melakukan proses latih data dan uji data pada data tahun 2016 sampai dengan 2020, learning rate sebesar 0,2, maksimum effort sebesar 10.000 dan target error sebesar 0,001. Didapatkan hasil pada tahun 2021 sejumlah saluran air bersih sebanyak 2.238 saluran. Lanjut ke bagian pendahuluan, yaitu perusahaan daerah air minum atau biasa disebut PDAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih. Salah satu tujuan dibentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana, serta distribusi air bersih. PDAM Sorong sebagai penanggung jawab kebutuhan air bersih di Kota Sorong melakukan pemasangan instalasi sambungan air di rumah pelanggan yang biasanya berasal dari pegunungan, kemudian mengalir ke sungai dan ditampung ke bak-bak penampung, dan kemudian didistribusikan ke rumah-rumah pelanggan. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah metode yang bisa memprediksi jumlah pemasangan instalasi baru. Masalah yang lanjutan yang timbul dari banyaknya permintaan pemasangan saluran air bersih pada PDAM Kota Sorong adalah penyediaan perlengkapan atau alat untuk membangun saluran air baru. Kurangnya pekerja dan jumlah pemasangan yang terbatas perharinya membuat PDAM Sorong tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan pemasangan saluran air dari masyarakat. Dari kondisi tersebut, maka PDAM Kota Sorong perlu membuat sebuah sistem yang dapat memprediksi jumlah pemasangan saluran air bersih yang akan datang di hari atau bulan-bulan berikutnya. Hasil prediksi tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dari masyarakat akan penggunaan saluran air bersih dari PDAM. Proses dalam memprediksi jumlah pemasangan saluran air bersih yang akan dilakukan dengan sistem terkomputerisasi. Salah satu proses yang dapat dilakukan adalah penerapan jaringan syaraf tiruan dengan pemanfaatan metode backpropagation. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan membangun sebuah sistem untuk memprediksi pemasangan saluran air bersih dengan pemanfaatan proses jaringan syaraf tiruan serta penerapan metode backpropagation di dalamnya. Dengan dibangunnya sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah dan membantu PDAM Kota Sorong dalam pendataan jumlah pemasangan saluran air bersih setiap bulannya, sehingga dapat mengantisipasi banyaknya permintaan pemasangan saluran air bersih yang berlebihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait landasan teori dan metode penelitian. Langsung saja, jaringan syaraf tiruan merupakan suatu konsep rekayasa pengetahuan dalam bidang kecerdasan buatan yang didesain dengan mengadopsi sistem syaraf manusia yang pemrosesan utamanya ada di otak. Kemudian, metode backpropagation merupakan sebuah metode sistematik
pada jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perceptron dengan banyak layar lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang ada pada lapisan tersembunyinya. Selanjutnya, pemasangan saluran pipa air bersih untuk rumah adalah bagian yang tidak dapat ditinggalkan karena merupakan pelengkap atau infrastruktur wajib sebagai sebuah rumah yang layak huni. Perencanaan pemasangan saluran air bersih hendaknya dibuat dengan benar sesuai kaidah teknis agar proses distribusi air untuk keperluan rumah nantinya dapat berjalan lancar dan efisien. Selanjutnya, matriks laboratori adalah sebuah lingkungan komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Dikembangkan oleh The MathWorks, MATLAB memungkinkan memanipulasi matriks, pemplotan fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan pengantarmukaan dengan program dalam bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoristis mengenai suatu cara atau metode. Dalam melakukan penelitian, pada penelitian ini, penulis mengikuti tahapan metodologi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap ini merupakan tahap awal yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk mengamati dan mencari permasalahan yang sedang dihadapi pada objek penelitian, yaitu kantor-kantor PDAM PT Kota Sorong. Yang kedua, mengumpulkan teori pendukung. Pengumpulan teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan seperti teori tentang jaringan syaraf tiruan atau JST, teori air, metode yang digunakan, dan aplikasi perancangan dari sistem yang diperlukan. Dalam tahap ini, teori dikumpulkan dari beberapa sumber, seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya. Yang ketiga, analisa metode. Pada tahap ini, peneliti akan menguji metode yang digunakan dalam proses memprediksi data dengan panduan yang sudah ada pada teori-teori pendukung dari buku-buku maupun jurnal terkait dengan pokok permasalahan. Yang keempat, perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem terhadap masalah yang sedang diteliti. Bisa berupa tahap untuk merancang alur kerja dari sistem dan juga merancang desain dari tampilan tatap muka atau interface dari sistem yang akan dibuat. Yang kelima, implementasi metode pada sistem. Mengimplementasikan metode yang sudah diuji sebelumnya dengan rancangan sistem yang telah dibuat, serta melakukan pengkodean atau coding sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sistem tersebut. Yang keenam, pengujian sistem. Pada tahap akhir dilakukan serangkaian pengujian terhadap sistem yang telah dibuat. Pengujian-pengujian dilakukan agar dapat menemukan kesalahan-kesalahan atau error pada sistem dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. 4. Hasil dan pembahasan. Hasil, PDAM Kota Sorong sebagai penanggung jawab kebutuhan air bersih di Kota Sorong melakukan pemasangan instalasi sambungan air di rumah pelanggan yang biasanya berasal dari pegunungan, kemudian mengalir ke sungai dan ditampung terlebih dahulu di bak-bak penampungan atau reservoir.
dan kemudian didistribusikan ke rumah-rumah pelanggan. PDAM Sorong mengalami permasalahan dalam usaha penanganan banyaknya permohonan pemasangan instalasi sambungan baru. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah metode yang bisa memprediksi jumlah pemasangan instalasi baru. Hasil prediksi tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dari masyarakat akan penggunaan saluran air bersih dari PDAM. Proses dalam memprediksi jumlah pemasangan saluran air bersih yang akan dilakukan dengan sistem terkomputerisasi. Salah satu proses yang dapat dilakukan adalah penerapan jaringan saraf tiruan dengan pemanfaatan metode backpropagation. Dalam proses analisa metode backpropagation dalam memprediksi sebuah data, tentunya diperlukan data-data terdahulu yang akan menjadi pendukung untuk dilakukannya analisis perhitungan sebuah metode, sehingga nantinya dapat diperoleh sebuah alternatif terbaik berdasarkan data yang telah ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data air minum yang disalurkan di Sorong pada tahun 2013 sampai 2015 yang didapatkan dari kantor PDAM Kota Sorong, dan data tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 1 adalah data penelitian, yaitu penelitian air minum yang disalurkan ya dari 2013 sampai 2015. Nah, tabel kedua adalah transformasi data. Untuk pengujian metode backpropagation memiliki variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data pada bulan awal akan masuk pada variabel X, dan data kedua akan masuk kepada variabel X2, dan seterusnya hingga X12. Yang kedua adalah jumlah neuron tersembunyi sebanyak 4 dengan variabel Z1 sampai Z4. Variabel output terdiri dari satu neuron, yaitu variabel Y1. Dalam proses latih, data akan digunakan adalah data pemasangan saluran air tahun 2016 sampai 2019. Data yang akan digunakan sebagai data uji adalah data pemasangan saluran air bersih tahun 2020. Selanjutnya, data target latih adalah data tahun 2019. Data akan diprediksi adalah tahun 2021. Berikut ini adalah proses membangun jaringan saraf tiruan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lapisan input atau input layer terdiri dari 12 neuron, yaitu X1 sampai dengan X12. Lapisan tersembunyi hidden layer terdiri dari 3 neuron, yaitu Z1 sampai Z4. Yang berikutnya adalah lapisan output atau output layer terdiri dari 1 neuron, yaitu Y1. Setiap lapisan input dan lapisan tersembunyi mempunyai satu konstanta bias. Berikut adalah arsitektur dari jaringan saraf tiruan tersebut. Gambar 1 menunjukkan arsitektur jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation. Nah, berikut adalah proses perhitungannya.
Selanjutnya adalah pembahasan. Sistem dibangun untuk memprediksi jumlah pemasangan saluran air menggunakan pengguna baru pada PDAM Kota Sorong. Dengan dibangunnya sistem ini akan mempermudah perusahaan dalam mengantisipasi jumlah pemasangan saluran air yang dari permintaan masyarakat Kota Sorong untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga pihak PDAM Sorong dapat memprediksi kesediaan perlengkapan pemasangan dan tenaga kerja yang diperlukan. Tampilan antarmuka jika sistem prediksi data yang telah dibangun menggunakan aplikasi pemrograman MATLAB R2014A dengan menerapkan tahapan proses jaringan saraf tiruan dan pemanfaatan metode back propagation dalam proses prediksi data. Terdapat beberapa menu pada setiap tampilan sistem. Di antaranya adalah home, proses prediksi, analisa hasil prediksi, dan exit. Setelah melakukan implementasi metode dan rancangan sistem terhadap sistem prediksi data, maka untuk mengetahui hasil dari implementasi sistem tersebut, maka perlu dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah selesai dirancang. Berikut ini adalah tahapan dalam menguji sistem untuk memprediksi data. Yang pertama adalah tahapan proses latih data. Berikut ini adalah proses melatih data pada sistem prediksi data yang telah dibangun menggunakan aplikasi pemrograman MATLAB. Ini pada gambar ketiga ada tampilan proses latih data. Yang kedua adalah tahapan proses pengujian data. Pada gambar keempat di tampilan hasil proses pengujian data. Terus yang ketiga, tahapan proses prediksi data. Nilai kebutuhan prediksi merupakan nilai yang digunakan untuk dapat melakukan proses prediksi pada sistem. Nilai ini digunakan pada proses latih data. Pada gambar kelima, tampilan proses prediksi data ya. Yang keempat, proses latih data. Pada tahapan ini, pengguna akan melakukan proses latih atau training data yang telah diinput pada sistem. Proses latih data pada sistem dapat dilakukan dengan menekan tombol latih data pada halaman proses prediksi. Pada tahapan ini, sistem akan menampilkan bagaimana data diproses dengan tampilan Natural Network Training atau NNT. Pada sistem, berikut tampilan proses latih data pada sistem. Kita lihat pada gambar 6 itu tampilan NNT-nya atau Neural Network Training. Ya, oke. Tahapan berikutnya adalah tahapan atau proses uji data. Proses uji data terdapat dalam menu proses prediksi. Pada sistem, tahapan ini merupakan tahapan lanjutan yang dilakukan sistem terhadap data latih dan data target latih terhadap tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah input uji data. Setelah melakukan proses latih data, maka pengguna dapat menginput data uji yang akan diproses. Untuk menginput data uji menggunakan pengguna dapat menginput dengan tombol input pada tampilan proses uji data pada sistem ya. Berikut ini adalah tampilan setelah pengguna menginput data uji pada sistem. Itu gambar 7, tampilan setelah input uji data.
Yang kedua adalah berikutnya adalah proses uji data. Proses uji data atau testing data merupakan proses akhir pada sistem dalam memprediksi data. Setelah menginput data uji pada sistem, proses uji data dapat dilakukan dengan menekan tombol uji data. Pada tampilan proses prediksi data, tampilan proses uji data dapat dilihat sebagai berikut ya. Ini gambar 8 tampilan setelah proses uji data. Yang kedua selanjutnya adalah analisa hasil prediksi data. Berikut ini adalah tampilan setelah proses latihan dan pengujian yang telah dilakukan pada sistem dengan bentuk data dan grafik data. Pada gambar 19 itu, pada gambar 9 tampilan hasil prediksi data pada sistem. Baik, di sini saya akan membacakan hasil prediksi data di tahun 2021. Nah, dapat dilihat hasil uji coba sistem merupakan data keluaran output hasil proses yang telah dikeluarkan pada sistem terhadap data input yang diberikan pada sistem. Berikut ini data hasil prediksi jumlah pemasangan saluran air pengguna baru pada sistem prediksi yang telah dilakukan dengan penerapan jaringan saraf tiruan dan pemanfaatan metode backpropagation dalam proses memprediksi data. Nah, dapat dilihat di tabel 3 hasil prediksi data di tahun 2021. Nah, dapat dilihat dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan. Kesimpulan terhadap sistem prediksi data jumlah pemasangan saluran air pengguna baru pada PDAM Sorong dengan penerapan jaringan saraf tiruan menggunakan metode backpropagation. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan dari jaringan saraf tiruan dalam proses memprediksi jumlah pemasangan saluran air pengguna baru menggunakan 5 tahun data yang didapat dari PDAM Sorong. Data yang didapatkan dibagi menjadi data latih, yaitu tahun 2016 sampai 2018, kemudian data target latih tahun 2019, dan data uji tahun 2020, untuk mendapatkan hasil prediksi di tahun 2021. Proses prediksi data dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu yang pertama latih atau training data, dan yang kedua uji atau testing data. Kedua, sistem prediksi data jumlah pemasangan saluran air pengguna baru memanfaatkan aplikasi pemrograman MATLAB R2014A. Sistem dibangun dengan tahapan proses jaringan saraf tiruan dengan mengimplementasikan metode backpropagation di dalam skrip pemrograman, serta sistem yang dibangun dapat dimengerti dengan mudah oleh pengguna dalam menggunakan sistem prediksi data dengan mengikuti perancangan antarmuka yang sebelumnya telah dirancang. Yang ketiga, hasil uji coba terhadap implementasi jaringan saraf tiruan pada sistem prediksi data berhasil dilakukan dengan menginputkan nilai maksimum EPOS sebesar 10.000, nilai target error sebesar 0,001 dan learning rate sebesar 0,2 untuk proses latih data, dan dilanjutkan dengan proses uji data. Didapatkan hasil bahwa proses prediksi membutuhkan 1553 iterasi EPOS dari 10.000 dengan waktu 4 detik hingga mencapai target error 0,001, serta diprediksikan pada tahun 2021 pemasangan saluran air pengguna baru sebanyak 2.238 saluran. Mungkin itu saja, sekian dan
Terima kasih.